Apa sih yang dimaksud dengan strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran adalah perencanaan yang dibuat dalam rangkaian kegiatan di mana proses belajar mengajar diterapkan dengan menggunakan strategi tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu, apa saja contoh strategi pembelajaran itu? Contoh strategi pembelajaran yaitu ada open-ended, kooperatif, contextual teaching and learning, realistic mathematics education, problem-based learning, project-based learning, dan masih banyak lagi. Dan kali ini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran realistic mathematics education atau RME. Realistic mathematics education atau disingkat dengan RME, kita akan membahas tentang pengertian RME, filosofi RME, paradigma, prinsip-prinsip, karakteristik pembelajaran RME, kelebihan dan kekurangan RME, serta teori yang relevan dengan RME. Langsung saja kita ke pengertian RME. Realistic Mathematics Education atau RME dikembangkan berdasarkan pemikiran Hans Freudenthal pada tahun 1905 sampai 1990, seorang penulis, pendidik, dan matematikawan berkebangsaan Jerman atau Belanda yang berpendapat bahwa matematika merupakan aktivitas insani atau human activities dan harus dikaitkan dengan realitas. Oke, realitas yang dimaksud adalah upaya menjadikan ide-ide atau konsep-konsep matematika nyata dalam benak atau pikiran siswa. Nah, selanjutnya terkait filosofi RME. Realistic Mathematics Education atau RME pertama kali dicetuskan pada tahun 1971 lewat Freudenthal Institute, yang kemudian berawal dari pandangan Hans Freudenthal menyatakan bahwa matematika adalah human activity atau aktivitas manusia. Dari situ, siswa tidak boleh dipandang sebagai passive receivers of ready-made mathematics atau penerima pasif yang menerima matematika sebagai barang jadi. Maka dari itu, pembelajaran matematika dilakukan melalui penjelajahan berbagai situasi dan persoalan-persoalan realistik. Selanjutnya yaitu paradigma terhadap matematika. Matematika dipandang sebagai aktivitas manusia, sehingga dalam pengajarannya haruslah dikaitkan dengan realitas melalui proses matematisasi horizontal dan vertikal. Dan untuk prinsip-prinsip RME, menurut Mustika tahun 2012, prinsip-prinsip RME yaitu 1. Penemuan terbimbing dan matematisasi berkelanjutan, 2. Fenomenologi didaktis, dan 3. Dari informal ke formal. Dan untuk karakteristik RME yaitu 1. Menggunakan masalah kontekstual, 2. Menggunakan model-model, 3. Menggunakan kontribusi siswa, 4. Menggunakan interaksi, dan yang terakhir, menggunakan keterkaitan. Untuk pembelajaran matematika dengan pendekatan RME yaitu memahami masalah kontekstual, 2. Menyelesaikan masalah kontekstual, 3. Membandingkan atau mendiskusikan jawaban, dan yang keempat, menarik kesimpulan. Selanjutnya, kelebihan RME yaitu 1. Memberikan pengertian yang jelas kepada siswa bahwa matematika adalah suatu bidang kajian yang dapat dikonstruksi dan dikembangkan sendiri oleh siswa. Kemudian yang kedua, memberikan pengertian yang jelas kepada siswa bahwa dalam mempelajari matematika, proses pembelajaran merupakan suatu yang utama. Yang ketiga, memberikan pengertian yang jelas kepada siswa tentang kehidupan sehari-hari dan kegunaan pada umumnya bagi manusia. Kelebihan yang terakhir yaitu memberikan pengertian yang jelas kepada siswa mengenai cara penyelesaian suatu soal atau masalah yang tidak harus tunggal. Nah, untuk kekurangan RME, yaitu 1. Pencarian soal-soal kontekstual yang memenuhi syarat-syarat yang dituntut dalam RME tidak selalu mudah dan untuk setiap pokok bahasan matematika. Yang kedua yaitu tidak mudah bagi guru untuk memberikan bantuan kepada siswa agar dapat melakukan penemuan kembali konsep-konsep atau prinsip-prinsip matematika yang dipelajari. Yang ketiga,
tidak mudah untuk merubah pandangan yang mendasar tentang berbagai hal. Dan kekurangan yang keempat yaitu tidak mudah bagi guru untuk mendorong siswa agar bisa menemukan berbagai cara dalam menyelesaikan soal atau memecahkan masalah. Teori-teori yang relevan dengan RME. Yang pertama yaitu teori Piaget. Piaget berpandangan bahwa anak-anak memiliki potensi untuk mengembangkan intelektualnya. Pengembangan intelektual mereka bertolak dari rasa ingin tahu dan memahami dunia sekitarnya. Relevan dengan RME yaitu memandang pengetahuan dalam matematika bukanlah sebagai suatu yang sudah jadi dan siap diberikan kepada siswa, namun sebagai hasil konstruksi siswa yang sedang belajar. Selanjutnya yaitu teori Vygotsky. Vygotsky berpendapat bahwa proses pembentukan dan pengembangan pengetahuan anak tidak terlepas dari faktor interaksi sosialnya. Melalui interaksi dengan teman dan lingkungannya, seorang anak terbantu perkembangan intelektualnya. Relevan dengan RME yaitu penemuan konsep dan pemecahan masalah sebagai hasil sumbangan gagasan dari para siswa. Kontribusi gagasan tersebut dapat diwujudkan melalui proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat interaksi. Oke, untuk teori selanjutnya yaitu teori Ausubel. Belajar terdiri atas dua jenis, yaitu belajar menghafal dan belajar bermakna. Belajar menghafal mengacu pada penghafalan fakta-fakta atau hubungan-hubungan. Relevan dengan RME, yaitu apa yang terjadi di sekitar siswa maupun pengetahuan yang dimiliki siswa merupakan bahan yang berharga untuk dijadikan sebagai permasalahan kontekstual yang menjadi titik tolak aktivitas berpikir siswa. Dan yang terakhir yaitu teori Burner. Burner berpendapat bahwa matematika adalah belajar tentang konsep-konsep dan struktur-struktur, serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur tersebut. Pemahaman atas suatu konsep beserta strukturnya menjadikan materi itu lebih mudah diingat dan dapat dipahami lebih komprehensif. Relevan dengan RME, yaitu salah satu prinsip RME, struktur dan konsep matematika saling terkait. Oleh karena itu, keterkaitan antara topik atau unit pelajaran harus dieksploitasi untuk mendukung proses belajar yang lebih bermakna. Oke, kesimpulan dari materi kali ini yaitu tentang Realistic Mathematics Education atau RME, bahwa RME dikembangkan oleh Institut Vredendal di Belanda memanfaatkan realitas dan lingkungan siswa untuk mempermudah pembelajaran matematika melalui masalah kontekstual. Pendapat ini berhubungan konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari, disesuaikan dengan kondisi daerah siswa sehingga membantu mereka aktif menyelesaikan masalah nyata dan mengoptimalkan pemahaman matematika secara efektif. Pendidikan adalah pengalaman, segalanya yang lain hanyalah informasi. Albert Einstein. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.